Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Aris, juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kolaka. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan vaksin atau untuk anak sekolah diistilahkan imunisasi. Kenapa? Karena masih ada beberapa orang tua, masih ada beberapa masyarakat kita yang masih menolak, masih belum masuk di akalnya apa makna dari vaksinasi atau imunisasi yang diberikan, sehingga ada surat masuk ya ke salah satu sekolah yang nada-nadanya ya protes ketika anaknya tidak diikutkan pembelajaran tatap muka atau istilahnya PTM karena anaknya memang belum diberikan imunisasi. Itu menuntut persamaan hak. Nah, ini sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, vaksin adalah produk ilmu pengetahuan, produk ilmiah. Jadi seyogyanya bahwa semua orang-orang yang berkecimpung di secara ilmiah, bahkan bergelar akademik yang tinggi, ya tidak ada alasan untuk menolak produk ilmiah ini. Itu yang pertama. Produk ilmiah ini sudah melalui beberapa proses sebagaimana yang juga sering dilakukan ya di universitas, di laboratorium penelitian. Ini sudah dilakukan semua tahap-tahapnya sampai ke uji klinis dan seterusnya, sehingga produk ini sudah selesai urusannya dan sudah bisa difungsikan, bermanfaat. Sekarang kita masuk ke alasan, misalnya surat edaran atau ada pernyataan dari Menteri Pendidikan. Dari surat edaran yang dari Menteri Pendidikan itu intinya adalah bagaimana mempercepat proses pemberian vaksinasi atau imunisasi di peserta didik sehingga cepat terbentuk herd immunity di sekolah, sehingga pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan. Nah, kemudian itu yang pertama. Kalau yang kedua, daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan yang bisa mempercepat proses terbentuknya herd immunity itu. Ya, salah satu kebijakannya bahwa untuk sementara waktu kami tidak membolehkan anak-anak yang belum divaksin untuk ikut tatap muka, tapi tetap dilayani dengan sekolah online. Tetapi ini bukan sesuatu yang harus lantas kita berangkat dari sini, bukan. Karena permasalahan pokoknya sebetulnya adalah vaksin dan tidak vaksin. Bukan malah pembelajaran tatap mukanya, bukan di situ letak permasalahan. Jadi apa alasan kita tidak mau divaksin? Apa alasan anak kita tidak mau diimunisasi? Mungkin perlu kita mereview ke belakang dulu kembali bahwa imunisasi yang dilakukan pada anak kita itu dari dulu. Saya ulangi lagi pernyataan saya dulu bahwa dari dulu, dari sejak lahir, baru keluar dari perut ibu sudah dapat hepatitis B. 1 bulan dapat BCG. BCG itu kuman TBC. Kemudian 2 bulan DPT. DPT difteri, pertusis, tetanus. Selanjutnya polio. Ini beberapa sampai polio 4. DPT 3. Kemudian di 9 bulan dapat campak, virus campak. Terus di sekolah juga sudah terlaksana sebetulnya. Kelas 1, kelas 3, kelas 5 diberikan di program BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Apa diberikan situ? Difteri dan tetanus. Itu juga kuman, virus tetanus. Kenapa kita tidak protes di situ? Dampaknya ini luar biasa, Bapak Ibu. Dengan proses imunisasi yang diberikan secara
baik ini, maka penyakit-penyakit yang ada itu sudah hampir tidak pernah lagi kita temukan sekarang. Itu fungsi dari imunisasi, pencegahan, mengeradikasi, meniadakan efek dari kuman-kuman yang ada itu. Kalau mau dihilangkan memang tidak bisa. Namanya makhluk Tuhan yang diciptakan di muka bumi ini tidak bisa dihilangkan, karena ya pasti mempertahankan diri, seperti kita juga mempertahankan diri. Kita juga makhluk, hanya dia kecil. Jadi fungsi dari imunisasi, fungsi dari vaksinasi itu mencegah terjadinya sakit, atau kalau sakit mencegah menjadi berat, atau mencegah kematian. Itu fungsi dari vaksinasi imunisasi. Bukan mencegah positif, bukan. Orang yang sudah diimunisasi, orang yang sudah divaksinasi masih bisa positif. Tetapi ada yang tidak sakit lagi. Kalaupun sakit tidak berat, atau tidak meninggal. Itu karena kondisi ini bisa memberi kekebalan. Artinya itulah makna kita sudah bisa berhidup berdampingan dengan virus ini. Ini cerita ilmiahnya, Bapak Ibu. Jadi bukan asal diberikan saja, dan kenapa harus langsung tiba-tiba ke hak ya. Kemudian kita bercerita tentang hak asasi manusia. Kita berhak, boleh memang betul. Semua kita berhak menerima perlakuan, berhak menerima pembelajaran tatap muka. Tapi ingat, hak asasi manusia tidak bisa berlaku mutlak pada seseorang. Karena hak yang kita punya ada juga pada orang lain. Kita berhak anak kita ikut di sekolah tatap muka, mau divaksin atau tidak, semua kita berhak. Tapi ingat, ada juga hak orang-orang tua yang lain, yang anaknya sudah divaksin, berhak untuk anaknya tidak bergaul dengan orang yang beresiko. Ya, seperti itu. Saya juga orang tua, saya berhak juga. Saya berhak untuk menolak anak saya bergaul dengan orang yang belum divaksin. Nah, kalau ada yang usulkan di sekolah bahwa semua boleh tatap muka, kami orang tua, saya dan beberapa orang tua yang lain yang anaknya sudah divaksin juga berhak menolak, bahwa kami tidak bisa menerima anak-anak yang belum divaksin bergaul dengan anak kami. Itu hak kita bersama-sama. Tapi intinya sebetulnya bukan di situ. Mari kita membijaki masalah ini. Kenapa anaknya tidak mau divaksin? Semua unsur sudah dijelaskan. Secara ilmiah sudah, secara fungsi sudah. Kenapa masih belum mau divaksin? Ini masalahnya. Masalahnya ada di sini sebenarnya. Bukan di kebijakan tadi, bukan. Bukan di pada saat mau naik pesawat harus memperlihatkan kartu vaksin, bukan di situ intinya. Tapi permasalahannya kenapa tidak mau divaksin? Vaksin ini adalah untuk memberi kekebalan, bukan untuk membunuh. Tidak ada orang yang mau membunuh. Justru semakin rentan, semakin beresiko orang, maka justru harus semakin ditingkatkan kekebalannya. Harus diberikan vaksinasi atau imunisasi. Siapa mereka? Para lansia 60 tahun ke atas. Karena 90% kematian akibat COVID yang lalu ada pada lansia. Makanya para lansia ini harus semua divaksin, diimunisasi. Baik, sekira seperti itu. Anak sekolah sangat berisiko karena belum bisa memberi jaminan untuk kepatuhan, ya, belum bisa patuh. Ini kenapa? Masker saja masih bisa bertukar, masker masih bisa bertukar masker, physical distancing anak-anak sekolah kita masih susah, apalagi tingkat SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 susah sekali.
sehingga mereka harus divaksin karena orang-orang berisiko. Kenapa? Karena kalau dia kena COVID, orang yang belum divaksin kena COVID bahaya. Contoh yang sudah terjadi sekarang. Ingat Bapak Ibu, COVID-19 mulai menyerang lagi kita. Kabupaten Kolaka pada 2022 ini, per hari ini sudah 14 orang yang sudah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Dan setelah kita kirim sampel untuk pemeriksaan untuk menentukan apa varian dari COVID-19 yang menyerang kita sekarang, kita sudah kirim dan hasilnya bahwa 3 yang kita kirim sampel itu semuanya adalah varian Omicron. Dan saudara meninggal 1, siapa ya? Siapa dia? Adalah orang yang ternyata setelah dicek status vaksinasinya, dia adalah lansia yang belum divaksin. Belum ada vaksin sama sekali, sehingga tidak tahan. Jadi sudah ada korban 1, kemudian yang lain sudah ada yang positif. Yang lain kondisinya apa sekarang? Kondisinya dalam kondisi bergejala ringan dan sebagian besar tidak bergejala. Ternyata karena status vaksinasinya sudah lengkap semua. Sehingga ini terbukti Bapak Ibu bahwa vaksinasi yang dilakukan sekarang memang sangat efektif untuk mencegah terjadinya gejala. Kalaupun bergejala dia ringan, artinya tidak sakit berat atau menghindari dari kematian. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.